Kita bersyukur hari ini berjumpa bersama dalam persekutuan yang merayakan ulang tahun Desa Lansut yang ke-462. Kalau bicara soal 462 berarti kira-kira 30-an sampai 40 tahun sesudah reformasi kampung ini berdiri. Reformasi yang dilakukan di Jerman oleh Martin Luther. Dan ini sudah terjadi jauh sebelum ada datang Riedel dan Schwarz, jauh sebelum datang Van der Van Kappelen, jauh sebelum ada Kate Herman, dan sangat dekat dengan masa-masa kedatangan Portugis yang pernah datang, seperti antara lain Mabel Hayes yang pernah membaptis orang-orang di sekitar Manado. Ada 1.500 yang pernah dibaptis oleh Mabel Hayes. Dan sebenarnya itu yang sangat berkesan dalam kehidupan beriman orang Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Karena sangat dekat dengan pengistilahan atau penggunaan kata gereja. Karena gereja itu sebenarnya dari bahasa Portugis dengan kata igreja. Sekalipun orang ada 350 tahun kurang lebih Belanda jajah, tapi orang pergi gereja bukan nama Kerk. Kalau Belanda itu Kerk. Luar biasa tadi saya dengar sejarah singkat Desa Lansut. Catatan penting yang saya dengar ialah pertama, perpindahan terjadi karena wabah. Ada sesuatu yang terjadi kemudian menggerakkan sesuatu dan kemudian terjadilah sesuatu. Berarti ada sesuatu yang mengadakan sesuatu sehingga terjadilah keadaan ada itu. Ini cuma soal kalimat saja. Tapi juga ketika orang Lansut itu ada di sekitar sungai Tuunan sana, ternyata ada juga wabah yang mereka alami sesuai dengan cerita tadi. Dapat kudis, gitu kan? Dan orang-orang tua-tua menganggap itu adalah merupakan sebuah akibat dari sebuah kesalahan yang dilakukan. Ada sebab akibat. Pokoknya teori apa tadi itu? Itu teori sebab akibat. Ada yang masih jadi ini sudah lebih tua jadi sudah lebih pangbalupa. Tapi paling tidak sebenarnya sejarah membuktikan bahwa nenek moyang kita, orang-orang Lansut ini adalah orang-orang yang cerdas menyadari sesuatu. Tidak ada penjelasan bahwa mereka itu sudah menjadi Kristen. Apalagi kalau bicara soal di situasi sebelum datang Riedel dan Schwarz, Van Kappelen juga ini. Van der Van Kappelen. Tapi mereka mampu untuk bukan hanya berpikir dalam pikiran, melainkan berupaya mewujudkan pikiran dalam tindakannya. Mereka adalah nenek moyang yang sebenarnya memiliki kepekaan terhadap situasi dan kondisi, dan memahami bahwa masalah yang tidak terselesaikan akan membuat perpecahan yang nantinya akan mencerai-beraikan mereka, sehingga akhirnya menghancurkan. Dong jual saham-saham semua. Nah, itu sejarah yang membuktikan.
ini hal yang menurut Paulus bisa meresahkan, yang dapat membuat masyarakat itu, secara khusus orang-orang Kristen di Efesus ini, merasa bahwa apa yang mereka yakini adalah sebuah kebohongan, dan itu bisa dipicu oleh provokasi orang-orang tertentu yang akhirnya menghasilkan atau melahirkan kekacauan. Asal Yahudi yang bicara soal sila-sila, termasuk dalamnya hukum Taurat. Paulus mengungkapkan sebenarnya Taurat itu penting, benar, bagus, tapi itu peruntukan bagi orang-orang yang bersalah, atau katakanlah itu digambarkan sebagai cermin untuk melihat keberadaan diri. Hukum Taurat digambarkan sebagai cermin. Oh dia, oh tapi rambut kok tidak sisir, nah betul. Kalau ibu-ibu tapi garis kening lupa bengkok sedikit, dia di cermin. Tapi mudah usaha untuk membenarkan orang lain dan bukan membenarkan diri sendiri, apalagi ketika jadi persoalan. Ketika persoalan muncul, saudara-saudara, mulai satu dengan yang lain saling membenarkan diri, di situ akan berkembang lebih besar persoalan ini. Paulus menugaskan Timotius supaya memberikan pencerahan kepada jemaat yang telah disampaikan, karena dasar Injil itu sesungguhnya adalah kehendak Allah yang mulia, yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Itu yang harus diingat. Apapun ajaran yang disampaikan itu tidak bermakna apa-apa dibandingkan dengan Injil ini. Karena Injil adalah euangelion. Injil itu adalah berita sukacita, good news, berita yang membahagiakan. Maka tidak akan mungkin apa yang diharapkan itu menjadi bagian yang lain. Ketika kita salah menginterpretasikan tentang kemajuan zaman dalam bidang telekomunikasi, yang orang bilang sekarang itu zaman 4.0, ya, revolusi industri 4.0. Revolusi industri pertama ada di Prancis, ketika ditemukan mesin uap yang menggantikan tenaga manusia. Kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kita.
Dan silakan kita mengatur menggunakan sekali sambil kita bersama. Masalah yang penting kiranya firman yang telah kami dengar tadi akan kami pahami dengan baik dan dimungkinkan bagi kami untuk mewujudkannya dalam keseharian hidup kami, dan oleh sebab itu kami butuh Dikau sebagai Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk mewujudkan hal itu dalam keseharian hidup kami ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur pula kepadamu karena dalam persekutuan kami boleh menikmati kebersamaan, kami boleh menikmati kesukacitaan, kami boleh menikmati kegembiraan ketika Engkau menghadirkan lagi kami sekalian dalam kebersamaan sebagai masyarakat dan jemaat yang ada di Lansot ini, boleh merayakan ulang tahun desa kami ini ke-462. Kami percaya bahwa sejauh ini kami boleh berjalan sebagai satu persekutuan masyarakat dan kami boleh menikmati hasil-hasil dari segala sesuatu yang kami kerjakan bersama dalam kebersamaan dengan pemerintah yang ada. Semua itu kami muliakan, kami agungkan Dikau karena kami percaya sesungguhnya jikalau bukan Tuhan, maka sia-sialah segala usaha kami sebagai manusia ciptaan. Engkau yang telah menghentar perjalanan masyarakat yang ada di Lansot ini sampai pada hari ini, dan oleh sebab itu kami bersatu hati menolong dalam doa kiranya kasih kesetiaan dan kemurahan Tuhan yang tak berkesudahan itu yang telah Engkau nyatakan selama 462 tahun bagi masyarakat yang ada di Lansot ini akan Engkau tambahkan dan lanjutkan dalam perjalanan kehidupan persekutuan masyarakat dan pemerintah yang ada di desa Lansot ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, ke depan Tuhan sebagaimana Engkau telah memberkati, maka Engkau berkati terus pemerintah yang ada di desa Lansot ini. Tuhan memberkati segala sesuatu yang mereka kerjakan dalam kapasitas mereka sebagai pemerintah, kaum tua bersama dengan jajaran aparat yang ada di desa Lansot ini, semua lembaga-lembaga yang ada, tapi juga jamaat yang boleh bersatu hati membentuk persekutuan masyarakat yang ada di Lansot ini. Tuhan menolong memberkati mereka, Tuhan mempersatukan mereka dalam ikatan kekeluargaan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Tuhan menjauhkan mereka semua dari mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit yang mudah mengancam kehidupan kami umat manusia. Tuhan menolong senantiasa dalam kebersamaan kami. Terpujilah Dikau ya Allah Tuhan kami, ada harapan dan dambaan kami, lebih khusus masyarakat yang ada di desa Lansot ini. Kiranya Tuhan, jika Engkau berkenan, kabulkanlah itu dalam kehidupan mereka. Ada yang sakit, ada yang perlu dengan pergumulan, Tuhan Engkaulah jawaban dalam hidup kami, dan Engkau sanggup melakukan berbagai perkara dalam kehidupan kami, termasuk membebaskan mereka dari keadaan sakit dan juga memenangkan warga masyarakat dari berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan. Ini kami yang bermohon kepadamu ya Tuhan. Ini kami yang berharap kepadamu, ini kami yang berkeluh kesah kepadamu, ini kami yang berteriak minta tolong kepadamu, ini kami umatmu yang dengan penuh kerendahan hati menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan untuk kehidupan yang akan dijalan ke depan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
Dudukkanlah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk. Sebelum saya kembalikan kepada penuntut acara, saya meminta maaf atas nama saya pribadi dan keluarga. Nanti sebentar ada sambutan pemerintah yang disampaikan oleh Ibu Kadis Pertanian. Biasa kalau tidak ada teman-teman Selon 2, kita bagi semua. Karena sebegitu. Ada kalanya belum Riki buka toka, sampaikan sambutan pemerintah. Memang orang jadi rupa aneh karena sesuatu yang baru, maka kita mesti ingat yang tidak salah kita bikin begitu. Di Alkitab, saudara baca baik-baik waktu Israel pulang dari pembuangan Babel, ada 3 orang yang sangat terkenal memimpin pulangnya orang Israel. Jadi ada Zerubabel, Esra, dan Nehemia. Mereka adalah nabi dan imam yang kemudian salah satu dari antara mereka, Nehemia namanya, diangkat menjadi bupati Yudea. Jadi kalau Pendeta Petra jadi wakil bupati bukan yang pertama ya. Di Kebim pun bukan yang pertama. Di zaman pemerintahan Soekarno ada Domini. Yang pertama kan Pendeta Asep Erwenas yang jadi ketua sinode. Ada Domini Rumambi wakil ketua yang kemudian diangkat oleh Soekarno sebagai menteri penghubung antar menteri. Jadi kita juga wakil ketua sinode yang kemudian jadi wakil bupati. Dulu ada Pendeta Rumambi yang jadi menteri. Cuma wakil bupati saja ada kalanya ada yang ribut masuk, ada yang ribut itu karena semua ngerti yang mungkin kita melanggar hukum Tuhan yang datuk sial kita. Ini cuma intermezzo saja. Sekali lagi makasih banyak, mohon maaf kita terlambat, mudah-mudahan berikut-berikutnya terlambat. Malah kali itu orang terlambat bukan untuk mau terlambat karena masyarakat antusias. Sekarang kan tak tambah jam, kalau ada pertemuan begitu tak tambah yang foto-foto, lama tuh tiba foto. Saya kira demikian. Kalau nak buat foto di orang anggap sombong, tak suka. Jadi yuk akan akhirnya terlambat. Sekali lagi mohon maaf, sekali lagi selamat, Tuhan berkati kita semua. Demikian. Ya, kita. Selanjutnya pemaparan umum Desa Langsot. Sudah lewat Sambil menunggu, acara hari ulang kami informasikan kepada kita semua bahwa setelah selesai terima kasih banyak pemaparan umum Hambam boleh tentang Desa Langsot akan 62. sudah menyampaikan firman Selanjutnya juga masih dengan acara sambutan dituntut terus diberi sehat dan kuat seisi juga dan keluarga Tuhan dan dalam menjalankan tugas acara Langsot Award, sebagai wakil bupati ucapan terima kasih selalu dijaga dan dilindungi pada terakhir dari Ramadan. akal budi Jadi ini kebijaksanaan informasi kami buat kita sekalian. agar dapat jalan itu dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, para undangan masyarakat baik yang ada di dalam dan di luar desa. Jadi kita masih ada acara-acara yang harus kita laksanakan di tempat ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih pelayanannya. Dan kami izin Pak Wakil Bupati. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Di kesempatan yang bersuka cita di sore hari ini, izinkan saya membaca sambutan Bupati Minahasa Selatan dalam rangka ibadah syukur hari ulang tahun ke-462 Desa Langsot, Kecamatan Tareran.
dan sekaligus merayakan perayaan menyambut Hari Ulang Tahun RI ke-77 tahun. Yang kami hormati Wakil Bupati Bapak Petra Yani Rembang, Master Teologi, dan saat ini sudah menjadi saluran berkat bagi kita, sudah menjadi kadin di sore hari ini. Yang kami hormati Camat Tareran Bapak Hizkia Kondoy, Sarjana Sosial. Yang kami hormati anggota Dewan Bapak Alex Kumaat. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Tareran AKP Ibtu Antonius Tumelaka. Yang kami hormati BKSA UA Kecamatan Tareran, para hukum tua dan jajaran pemerintah desa sekecamatan Tareran, para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat Desa Lansot. Dan undangan hadirin yang saya cintai dan banggakan. Yang 462 tahun ini tentu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi segenap unsur pemerintahan dan warga masyarakat Desa Lansot yang telah melalui berbagai dinamika yang membuat desa ini tumbuh semakin kuat dan dinamis. Sehubungan dengan itu, perkenankan saya bersama Bapak Wakil Bupati atas nama pribadi bersama keluarga serta selaku pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan selamat merayakan Hari Ulang Tahun yang ke-462 kepada segenap unsur pemerintahan dan masyarakat Desa Lansot. Harapan kami, peringatan hari jadi ini dapat menjadi momentum yang baik bagi kita untuk semakin menjaga kerukunan, kedamaian, dan semangat untuk membangun Desa Lansot. Salah satu hal yang juga tak kalah pentingnya yaitu budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini telah menjadi karakter dan ciri khas masyarakat desa dapat terus dipelihara, dijaga, dan didaya gunakan. Sejalan dengan itu, kiranya seluruh komponen masyarakat dapat terus mendukung dan berpartisipasi aktif melaksanakan berbagai program pembangunan, baik itu program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga akan terwujud Kabupaten Minahasa Selatan yang semakin maju, berkepribadian, dan sejahtera. Melaksanakan protokol kesehatan serta turut mensukseskan program vaksinasi dosis lengkap. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat merayakan Hari Ulang Tahun Desa Lansot yang ke-462. Semoga Tuhan yang Maha Kasih menuntun dan memberkati segala perjuangan, dan mari kita meneladani nenek moyang kita, tua-tua kita dalam kita membina kebersamaan dalam setiap apa yang menjadi tugas atau pekerjaan kita di desa yang kita cintai ini, yaitu Desa Lansot. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik yang ada di dalam desa dan di luar desa, di kesempatan saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan pemasangan lilin yang akan dilakukan oleh Tua Heri Sumedang.
Saya katakan, tolong itu sama-sama. 1, 2, 3. Demikian kita tadi bersama pemasangan. Ya, demikian Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Petra Rema. Untuk penyerahan hadiah ini, penyerahan hadiah secara simbolis untuk Open Turnamen Tenis Meja se-Minahasa Selatan, Cabang Kaderan. Jadi demikian untuk rangkaian dari acara telah kita lewati dan saatnya kita akan mengakhiri seluruh acara di tempat ini. Saya atas nama Bapak Ketua bersama tim kerja menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Petra Yanirema, Master Teologi, juga Wakil Bupati Minahasa Selatan yang berkenan hadir dan boleh menjadi saluran berkat bagi kami masyarakat Desa Ransol dalam memberikan firman Tuhan untuk penguatan bagi kami untuk berkarya di dalam pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Begitu juga kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Pedro Kusum, Sarjana Pertanian Master Sains, Bapak Camat Taleran, Bapak Iskia Kondoy, Esos, Bapak Kapolsek Taleran, Bapak Antoni. Mohon maaf Pak Solo, sedikit agak lupa. Seluruh pimpinan gereja yang berkenan hadir, dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim, Pendeta Jones Lamesa, Sarjana Teologi, dari GPDI, Pendeta Yohanes Sumendap, Sarjana Teologi, seluruh yang terundang dan masyarakat juga, masyarakat luas yang boleh menghadiri acara syukur HUT ke-462 Desa Lansol.